Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Nur BMPD Maluku pada majelis ilmu yang diselenggarakan rutin setiap minggunya, yang kali ini memiliki tema kajian akhlak mulia. Kajian pada hari ini akan langsung disampaikan oleh Ustadz Hatta Ingratubun yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pasti Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga juga seluruh jamaah yang hadir pada acara hari ini, baik di rumah, mungkin di kantor atau sedang di tempat kegiatan lainnya, tetap dalam kondisi sehat walafiat. Mempersingkat waktu, acara kajian pada pagi hari ini nanti akan langsung dipandu oleh Ustadz Hatta, yang sebelumnya nanti akan kita mulai dengan qori yang disampaikan oleh Ustadz Safril. Kepada Ustadz Safril, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Terkait dengan rundown, nanti kita akan langsung sampaikan kepada Ustadz Hatta untuk membawa kegiatan kita pada hari ini. Pada Ustadz Hatta, kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadid min ladunhu wa yubashshirul mu'minin bi anna lahum al-jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan seluruh teman-teman di Majelis Perbankan Maluku, Majelis Perbankan Maluku Al-Mulk, yang pada pagi hari ini menjelang siang kita kembali lagi berkumpul di majelis virtual yang insya Allah meskipun dengan melalui virtual hati kita tetap insya Allah tertaut dan tidak berkurang insya Allah pahala majelis ilmu yang sama-sama sekarang ini kita berada di dalamnya. Meskipun tidak jasa kita tidak bertemu, tapi pahala insya Allah pahala kajian tetap insya Allah kita akan dapatkan karena ada uzur yang kemudian mengharuskan kita tidak dengan melalui bertatap muka. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Majelis Perbankan Maluku yang saya cintai karena Allah. Tema kali ini yang kita bahas ini, kebetulan saya kemarin diberikan tema yang luar biasa.
Ini tema ini tentang al-ihsan. Tetapi tidak seperti biasanya, al-ihsan ini kita khusus melihat dari sisi perspektif dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang al-ihsan, atau bagaimana penjelasan Al-Quran tentang hakikat al-ihsan ini. Jadi kita akan fokus pada ayat Al-Quran. Kalau misalnya yang kita lihat dalam Al-Quran biasanya itu ada disebut dengan indeks Al-Quran. Beberapa hal yang akan misalnya seperti ihsan ini, ayat-ayat apa saja yang menjelaskannya. Dan penjelasan ihsan ini kan dia bertebaran di beberapa surat dan beberapa ayat yang berbeda-beda. Dan ini yang kita ingin lihat. Dan semestinya memang kita terbiasa terus dengan melihat penjelasan-penjelasan Al-Quran tentang tema-tema yang baik di dalamnya. Kalau dalam kajian tafsir, ini biasanya disebut dengan tafsir tematik. Beberapa ayat yang berbicara khusus tentang satu tema. Dan insya Allah tema kita al-ihsan ini, kalau dalam Al-Quran, Al-Quran memang diturunkan dalam bentuk sangat ihsan. Sangat ihsan sekali. Dan misalnya dalam Al-Quran bicara tentang ihsan ada 3 hal yang paling penting. Misalnya Allah Subhanahu wa taala bicara tentang Al-Quran, kata Allah, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah sesuatu yang paling terbaik yang Allah turunkan kepada kalian. Maksud Allah itu Al-Quran ini. Dan Allah kasih sifatnya itu ahsan. Al-Quran ini ahsan. Kemudian ketika Allah berbicara tentang manusia, Allah bilang, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan manusia pun Allah bentuk mereka dalam keadaan ahsan, yang paling terbaik. Lalu nanti pada akhirat nanti, di akhirat nanti kata Allah SWT, linajziyahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan kepada mereka ganjaran yang paling terbaik. Jadi ada 3 hal ahsan yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran disifati ahsan, manusia pun disifati diciptakan dalam bentuk ahsan, lalu kemudian ganjaran yang nanti akan kita dapatkan di hari kiamat pun disebut dengan ahsan, yang paling terbaik. Nah, kata Syekh Ali At-Tantawi, kata beliau tentang ketika beliau bicara tentang ihsan ini, kata beliau, kebahagiaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta dan istana, namun kebahagiaan hakiki itu dengan hati. Dan jalan yang paling dekat dengannya untuk membuat hati kita ini menjadi bahagia adalah dengan memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain. Serta kelezatan yang paling terbesar adalah kelezatan berbuat ihsan. Jadi kelezatan yang paling tertinggi di muka bumi ini adalah ketika seorang berbuat ihsan. Tapi apa ini ihsan? Nanti sebelum kita masuk ke penjelasan Al-Quran, supaya kita lebih mengenal dengan baik, kita lihat dari sisi penjelasan ihsan ini secara bahasa, kemudian secara istilah, baru kemudian kita masuk ke dalamnya. Apa itu ihsan? Kata para ulama, ihsan itu bisa bermakna al-husnu, baik. Al-jamal, ihsan itu juga bisa bermakna indah. Ihsan itu juga bisa bermakna profesional, al-itqan. Bahkan dia juga bisa bermakna injaz atau capaian yang tertinggi. Itu ihsan. Dan dalam Al-Quran nanti kita akan dapatkan makna ini sama ini. Ada ihsan bisa bermakna baik, ihsan bermakna indah, ihsan bermakna profesional, ihsan bermakna capaian tertinggi. Nanti pada beberapa aspeknya, majalnya atau area penerapan ihsan nanti kita akan bahas pada bagian terakhir. Jadi ini secara bahasa ihsan itu bermakna demikian. Baik, indah, profesional, dan capaian tertinggi itu namanya ihsan. Sedangkan secara istilah, kata para ulama, an ya'budal insanul mu'min rabbahu azza wa jalla fil hayati dunya ala wajhil hudur wal muraqabati lahu ka'annahu yarahu biqalbih. Ini artinya jelas ya. Jadi kata para ulama, maksud ihsan itu adalah menghambanya seorang hamba yang beriman kepada Rabbnya Azza wa Jalla di kehidupan dunia ini. Ya, beriman di kehidupan dunia. Kalau di akhirat enggak lagi. Karena di akhirat itu enggak ada lagi beriman. Imannya udah tidak bermanfaat lagi.
Kalau sudah muncul hari kiamat, iman saat itu gak bermanfaat. Kayak disebutin di sini, beriman di kehidupan dunia. Dengan apa? Dengan penuh kesadaran dan rasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ia melihat Allah dengan hatinya. Nah, itu kata para ulama. Nanti ada hadis yang menyebutkan tentang bagaimana ihsan itu. Rasulullah sendiri yang menyebutkan ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Kalau kita gak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihat kita. Itu definisi yang disebutkannya. Tapi At-Tabari menyebutkan tentang ihsan ini, kata beliau, Imam At-Tabari, kata beliau bahwa sesungguhnya ihsan itu adalah amal-amal yang tidak diwajibkan Allah. Jadi ihsan itu bukan pada persoalan wajib. Misalnya orang bisa sholat 5 waktu. Dia bisa kata beliau itu bukan ihsan. Karena itu kewajiban. Kita gak bikin, kita lakukan atau itu hal yang wajib yang Allah wajibkan kepada kita. Tapi kata beliau, ihsan itu adalah amalan-amalan sunnah yang dengannya seorang hamba bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan ridhonya dan menghindarkan dirinya dari muka Allah. Jadi ihsan itu dia di atas, di paling puncak. Tadi kan kita sempat sebutkan bahwa ihsan itu adalah capaian yang paling tertinggi itu. Jadi ihsan itu adalah yang paling terpuncak. Jadi ada hadis tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Nah, ihsan itu adalah berbuat baik yang paling terpuncak sekali, paling tinggi. Sampai ke tingkat di mana Rasulullah bilang kita berbuat baik seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itu maksud dari definisi dari ihsan. Jadi demikian secara definisinya. Nah, kita langsung masuk ke Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang ihsan. Mengapa harus kita berihsan? Nah, ini ayat pertama. Mohon Ustaz Safrid dibacakan ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mengapa mesti berihsan? Karena ini adalah seruan dari Allah. Dan dalam ayat ini, di surat An-Nahl ayat 90, Allah mengatakan, sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat ihsan. Lihat, kita fokus misalnya kata ihsan yang sudah saya tebalkan dan saya underline-nya itu. Memberi bantuan kepada kerabat. Dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Dan Allah memberi pelajaran kepada kita, kepada kalian, agar kalian dapat mengambil pelajaran. Dalam ayat ini ada perbedaan antara adil dan ihsan. Adil itu kita memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau contoh misalnya, katakanlah misalnya ada orang yang datang minta sesuatu ke kita, dia katakanlah minta infak begitu, dia butuhnya 50.000. Kita kasih 50.000, itu namanya adil. Tapi kalau ihsan, kita kasih lebih daripada hajatnya 50.000 itu. Katakanlah kita kasih sampai 70.000 sampai 100.000. Ya, dikasih misalnya 50.000, ini yang menjadi hajatmu. Kemudian ketemu misalnya kasih lagi 30.000, ini akan pun tambahan, mudah-mudahan ada hajat lain yang bisa terpenuhi. Itu disebut dengan ihsan. Makanya tadi disebutkan ihsan itu pada definisinya,
ihsan itu bukan pada hal-hal yang wajib. Kalau kita bikin kasih 50 itu wajib, itu jadi adil. Itu jadi standar. Tapi kalau kita kasih yang lebih di atasnya, maka itu yang disebut dengan ihsan. Dan Allah meminta kita berusaha supaya terus melakukan ihsan ini. Nanti ada ayat lain yang menyebutkan supaya kita mencari ahsan. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang melihat hal-hal yang baik, mendengar hal-hal yang baik, lalu mereka mencari memilih yang paling terbaik dari perkataan itu. Jadi kalau ada perbuatan-perbuatan yang baik, mereka akan cari yang terbaik. Nah, ini kenapa kita mesti berihsan? Pertama, karena ini seruan Allah. Allah minta ke kita. Siapa dari kita yang mau untuk memenuhi seruan Allah untuk berlaku ihsan ini? Lanjut pada ayat berikutnya. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Yang kedua, kenapa kita mesti berlaku ihsan, berbuat ihsan? Karena dengan ihsan itulah antara satu dan lainnya itu memiliki kedudukan yang berbeda di sisi Allah. Semakin dia berihsan, maka dia akan menjadi hamba yang paling terbaik. Dan di surat Al-Mulk ini Allah jelaskan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan, yang dengan keduanya Allah menguji kita, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling ahsan, kualitas amalan kita, kualitas ibadah kita yang paling terbaik, itulah yang dilihat Allah Subhanahu wa taala, wa huwal azizul ghafur, dan Allah itu Maha Perkasa dan juga Maha Pengampun. Jadi ada hal yang paling luar biasa di sini ketika Allah tutup dengan Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Sebenarnya maksud Maha Perkasa itu, ya Allah tidak butuh dengan amalan-amalan kita. Seahsan apapun, sebaik apapun ibadah yang kita buat, jangan sampai terbetik dalam hati kita bahwa memang Allah butuh amalan kita yang paling terbaik. Tidak. Seluruh umat ini, seluruh makhluk di muka bumi ini, termasuk malaikat dan seterusnya, jika mereka itu beribadah dengan Allah atau tidak beribadah dengan Allah, sedikit pun kemuliaan Allah itu tidak akan terkurang. Tetapi kita ini akan bertambah kemuliaan kalau kita beribadah kepada Allah. Nah, itu maksud dengan Maha Perkasa. Ya Allah, saya butuh katong. Allah gak butuh katong pengibadah dan seterusnya. Justru kita yang butuh Allah. Lalu ditambah lagi Maha Pengampun. Maha Pengampun maksudnya adalah Allah tahu amalan kita ini yang berkekurangan banyak. Kita ibadah sholat juga tidak khusus seluruhnya. Ya ada kelalaian di dalamnya, takbir, bilang Allahu Akbar, tapi kadang-kadang hati kita ini lari kemana. Infak pun demikian, ya belum tentu, wallah alam. Mudah-mudahan saja Allah bikin infaknya semuanya diterima, tidak ada hal-hal yang mengganjal di hati. Kemudian apalagi kita tilawah Al-Quran, kadang malas, kadang enggak. Tapi kalau tilawah kadang-kadang juga sempaham dan seterusnya. Maka Allah sebutkan di sini Allah Maha Pengampun. Amalan kalian itu, ya Allah tahu banyak kekurangan, maka Allah Maha Pengampun. Saya, para ulama anjurkan kita setelah sholat itu kan biasanya setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalimat pertama yang kita ucapkan itu adalah Nastaghfirullahaladzim, Nastaghfirullahaladzim. Kita meminta ampun kepada Allah bukan karena baru melakukan amalan maksiat, karena kita baru melakukan sholat. Tetapi yang dimaksudkan beristighfar di situ adalah dalam sholat itu ada kelalaian kita dan seterusnya, yang dengannya kita harapkan untuk Allah SWT mengampuni kelalaian kita. Bayangkan 24 jam, ada 5 waktu untuk sholat. Satu sholat ya katakanlah paling tinggi, paling standar 5 menit. Bayangkan 5 menit itu kita bertemu dengan Allah, masih ada saja itu pikiran selain daripada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam itu.
5 menit Allah minta khusus, tidak boleh ada pikiran lain kecuali kepada Allah SWT. Itu masih sempat-sempatnya. Kadang ya kita rasa betul lah. Kadang-kadang kita masih memikirkan, aduh kenapa tadi saya bikin ini dan ini dan itu dan seterusnya. Yang sebenarnya tidak boleh. Karena waktunya sedikit saja Allah minta sedikit, tapi kita ini masih mengingat hal yang lain, mengingat A, B, C dan seterusnya. Maka Allah Maha Pengampun atas amalan-amalan kita itu. Jadi kenapa mesti berihsan? Supaya dengannya kita ini memiliki kedudukan yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kualitas kita sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu hal kedua dari mengapa mesti kita berihsan. Ayat yang berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghayz والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Alasan ketiga kenapa mesti berihsan, karena kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernahkah kita terbayang ini bahwa Allah mencintai kita? Kalau kita ini misalnya ada kagum kepada seorang, katakanlah misalnya kita yang sudah menikah sebelum-sebelumnya kita kagum dengan istri kita, calon istri kita, atau mungkin nanti ada juga teman-teman di Zoom ini yang mestinya belum menikah dan kagum kepada pasangannya karena keindahan A, B, C, D, lalu kemudian dia mencintai dia. Lalu ada hal yang paling luar biasa adalah setelah dia mencintai orang itu mencintai dia lagi. Itu tentunya satu hal yang sangat sangat indah di dunia. Makanya sampai orang bilang kalau sebuah cinta begitu ya sudah hal-hal yang aneh pun menjadi luar biasa. Nah, bagaimana jika hal itu Allah Subhanahu wa taala yang cinta kita? Yang zat yang maha mulia, zat yang sama sekali tidak ada aib. Ya, kalau makhluk ini kan ketumpung aib banyak. Ya, kalau sebelum nikah ini kan ketun tampilkan ini hal-hal yang bagus-bagus. Nanti kalau sudah setelah nikah akan terlihat akampung tambal di sini, tambal di situ, di seterusnya itu kentara semua. Mengapa kita tidak melakukannya buat Allah Subhanahu wa taala, berlaku ihsan sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Untuk taat kepada Allah saja menggugurkan kewajiban itu sudah sangat luar biasa. Tapi hal yang paling tertinggi adalah menjadi muhibbin, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada ayat tertentu yang sampai Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi. Wahai orang beriman, siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan satu kaum yang kaum itu Allah cinta mereka dan mereka cinta Allah. Jadi ada cinta bukan cinta, kalau bahasanya ini kan tidak bertepuk sebelah tangan. Kita cinta Allah dan Allah cinta kita. Sampai ke tingkat di mana Allah ridho kita dan kita pun meridhai Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kita dan kita pun ridho Allah. Nah, mengapa kita mesti berihsan? Sebab ada hal yang paling besar akan kita dapatkan, yaitu Allah mencintai kita. Kalau Allah cinta kita, apa yang tidak kita dapatkan? Kita dapat semua. Tetapi kalau Allah berlepas zat yang maha mulia itu dari kita, apa yang kita dapatkan? Kita gak dapat apa-apa. Maka ini lumayan hadiah besar yang Allah berikan buat kita, yaitu cinta yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau kita cinta Allah itu kecil, tapi kalau Allah cinta ke kita itu besar. Karena kalau cinta Allah, seluruh makhluk di langit dan di bumi itu akan tahu. Ada hadis yang menyebutnya begitu, jika Allah cinta fulan bin fulan, nanti Allah akan sampaikan di makhluk di langit bahwa fulan bin fulan ini dicintai oleh Allah SWT. Sampai kemudian turun ke bumi dan disebutkan fulan bin fulan ini
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal yang ketiga mengapa kita mesti berihsan. Lanjut. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Masya Allah. Yang keempat, kita berihsan sebab nanti rahmat Allah akan dekat dengan kita. Dan sebaliknya, ketika ihsan ini hilang dari diri kita, maka yang akan terjadi adalah kerusakan. Jadi ketika Allah bilang, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah bumi ini sebelumnya itu sudah diperbaiki sama Allah. Nanti ada penjelasannya dari sisi tafsirnya. Jadi sebelum manusia hadir itu ada makhluk yang lain. Makanya malaikat bertanya kepada Allah ketika Allah mau menciptakan khalifah, langsung mereka bertanya, apa nanti ada makhluk lagi yang kalau ditaruh di muka bumi nanti akan melakukan kerusakan. Nah, di antara yang bikin rusak itu adalah ihsannya tuh hilang. Ihsannya tuh hilang. Misalnya para nelayan yang pakai bom ikan, itu bukan ihsan. Jadi pengen mendapatkan ikan tetapi merusak biota laut, dan itu nanti sampai ratusan tahun baru biota laut itu bisa baik lagi. Nah, ini perbuatan yang tidak ihsan. Jadi Allah bilang ketika ihsan ini hilang itu akan terjadi kerusakan. Ada dulu sahabat Rasulullah SAW melihat Rasulullah itu pegang salah satu cucunya, Hasan dan Husain, kalau salah satunya. Lalu Rasulullah gendong, kemudian Rasulullah cium. Kata sahabat ini, ya Rasul, saya ini punya anak ada 10 di rumah, tapi tidak ada satupun yang saya cium kayak Rasul ini. Karena orang Arab melihat kayak cium anak begitu kayak apa, kalau ketemu di sini bilang kayak ada terlalu lembek kayak perempuan begitu. Kayak orang Arab didik anaknya tuh kan keras. Lalu kata Rasulullah SAW, apa yang saya membuat kalau seandainya Allah cabut sisi rifkun, sisi kasih sayangku, sisi ihsannya kepada anak ini. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau Allah cabut sisi rifkun ini, sisi kasih sayang, ihsan ini dari hati manusia, maka akan terjadi adalah keburukan yang terjadi. Nah, ketika orang berbuat ihsan di muka bumi, maka rahmat Allah itu dekat dengan mereka. Dan karenanya Al-Quran mengajukan kita untuk berbuat ihsan terus. Ini pada surat Al-A'raf. Berikutnya. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Alasan berikutnya, kita berihsan karena dengannya kita beragama yang dengan sangat sempurna. Ayat ini menjelaskan salah satu contoh seorang hamba yang beribadah dengan sempurna, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dengannya, dengan ihsannya dia, dengan aslamnya dia, aslam itu menundukan
berserah diri kepada Allah SWT, lalu sekaligus dengan berihsan kepada kata muhsin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai khalil. Khalil itu adalah kekasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi tingkatan kekasih di dalam penjelasan dalam kata-kata dalam Al-Qur'an itu akan beda-beda. Ada yang disebut dengan muhib dalam Islam ya. Ada muhib itu kekasih, ada kekasih, ada misalnya disebut dengan yang paling tertinggi itu adalah khalil. Dan kata khalil ini cuma 2 hamba yang mendapatkan julukan khalil, kekasih. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, diceritakan bagaimana sampai Nabi Ibrahim mendapatkan khalil, itu karena 2 hal yang beliau miliki. Pertama, beliau tunduk seluruhnya kepada Allah SWT. Lalu yang kedua adalah beliau muhsin, berihsan. Ihsan yang dimaksud di sini adalah mengikuti anjuran kebaikan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beramal 2 hal yang dibutuhkan. Pertama, keikhlasan kita, ketundukan, itu dalam pada ayat mimman aslama wajahahu, menundukkan wajahnya, maksudnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia muhsin, dia mengikuti arahan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita lihat Nabi Ibrahim melakukan banyak hal yang beliau mengikuti tuntunan Rasul dan beliau ikhlas. Katakanlah misalnya beliau berkhitan pada usia hampir 90 tahun. Ada yang menyebutkan 80 tahun. Dan itu beliau berkhitan sendiri. Bayangkan ini orang gede berkhitan sendiri itu luar biasa. Berat itu. Bahkan yang paling tertinggi misalnya beliau menyembelih anaknya. Dan beliau ihsan di situ. Bagaimana beliau mencari tempat yang bagus, pisau yang bagus, sampai kemudian menutup mata Nabiullah Ismail alaihissalam. Itu beliau berihsan seluruhnya dalam beribadah. Dengan cara itulah baru agama kita ini menjadi sempurna. Tidak hanya sekedar kita beribadah untuk menggugurkan kewajiban saja, tapi ada lebih lagi itu, yaitu berihsan dalam beribadah. Jadi misalnya kita evaluasi sholat kita, apakah memang sholat kita itu sampai ke tingkat lebih, misalnya kita sangat senang berihsan di dalamnya, ataukah hanya sekedar untuk kita gugurkan kewajiban kita. Itu penting. Semakin kita berihsan dalam persoalan ketundukan kita kepada Allah, itu akan semakin membuat agama kita semakin sempurna. Lanjut. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ini ayat ini insya Allah kita hampir semua sudah biasa terdengar. Ini surat Ar-Rahman. Dan Allah bilang tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi ganjaran kita di dunia ini dan di akhirat akan setimpal dengan apa yang kita buat. Ayat ini Allah bicarakan dalam konteks kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin di dalam surga. Mulai dari bidadari dan seterusnya, kemudian pohon dan seterusnya. Lalu terakhir Allah bilang hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Jadi Allah kasih kalian pahala, kebaikan, ganjaran pahala sebagaimana kebaikan yang kalian buat. Itu begitu juga di dunia ini. Yang kita bikin ketika seorang hamba melakukan kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan kebaikan. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bikin baik, dapat baik. Kalau orang umum bilang bikin baik, dapat baik, bikin terbaik, dapat terbaik. Dan ini sunnah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di muka bumi ini. Mungkin terlihat ada orang, Ustaz, ada orang bikin baik, tapi kayaknya dia mendapatkan yang kurang terbaik. Tidak. Akan pasti ada masanya di mana Allah akan mengganjari kebaikan yang dia buat kepada orang lain itu. Rasulullah SAW telah menyebutkan, al-birru la yansa. Yang namanya kebaikan tidak akan pernah dilupakan oleh Allah SWT. Dan sebagaimana pula, wadzambu la, al-birru la yabla, wadzambu la yunsa. Kebaikan tidak akan pernah punah, dan yang namanya maksiat atau dosa tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia mau mendapatkan kebaikan, bikin kebaikan. Sebagaimana nanti di akhirat pun Allah pasti akan berikan kebaikan yang lebih lagi. Hal jazaa'ul ihsan
illal ihsan. Ya, berikutnya. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين صدق الله العظيم. Mengapa mesti kita berihsan? Karena akan ada penyesalan terbesar. Di surat Az-Zumar ini Allah mengatakan tentang ihsan ini. Allah mengutip nanti akan ada orang-orang yang akan menyebutkan kata-kata ini. Dan kita berharap kita tidak termasuk orang-orang yang menyebutkan kata-kata ini, insyaallah. Kata Allah, "Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama. Ada yang berkata, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan yang bagian terakhir kata Allah, atau ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali. Itu kata-katanya. Lau annadi karratan. Jika seandainya, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, fa'akuna minal muhsinin, tentu aku termasuk orang-orang yang bisa berbuat baik atau berlaku ihsan. Saya pribadi melihatnya bukan bisa jadi orang yang hanya sekedar menyelesaikan kewajibannya saja pun akan bisa mengatakan kata-kata ini. Karena kalau kita berbuat melakukan kewajiban kita, itu belum sampai ke tingkat di mana kita disebut dengan orang ihsan. Kita hanya baru disebut sebagai orang-orang yang menggugurkan kewajiban dengan hal-hal yang wajib yang kita lakukan. Tapi diminta kepada kita melebihkan. Ada hal-hal sunnah yang kita lebihkan, yang dengannya kita kemudian dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi mudah-mudahan insya Allah nanti kita berharap sekali 3 kata ini tidak ada kita satu pun yang kita ucapkan nanti di hari kiamat. Lebih-lebih lagi pada bagian terakhir kita minta kepada Allah untuk kembali ke dunia. Itu mustahil. Dunia udah habis semua. Sudah kiamat. Kita minta, ya Allah mudah-mudahan saya kembali. Kalau saya kembali saya jadi orang-orang yang berlaku ihsan. Itu sudah tidak mungkin lagi. Maka berbuat ihsanlah. Sebab kalau tidak kita berbuat ihsan pada hari ini, penyesalan terbesar. Jadi tidak ada penyesalan yang paling terbesar bagi seorang hamba kecuali penyesalan di hari kiamat itu. Itu paling besar. Penyesalan kita di dunia ini tidak seberapa. Penyesalan yang paling terbesar itu ketika di akhirat. Karena penyesalan di sana nggak ada manfaatnya. Kalau kita menyesal di sini bisa memungkinkan kita masih bisa merubahnya. Karena di dunia ini tempat untuk kita bisa masih mendapatkan banyak mengejar hal-hal yang tertinggal. Saya ada orang yang misalnya dahulu berbuat maksiat, ketika dia menyesal, dia masih bisa buat untuk berbuat kebaikan. Bertobat, kalaupun belum sempat untuk misalnya sholat dan sebagainya, sekedar bertobat saja. Ya Allah, saya bertobat kepadamu dari maksiat-maksiat yang saya lakukan.
Itu saja kemudian seandainya dia wafat, dia sudah bisa masuk ke dalam surga Allah. Sudah bisa masuk. Tapi kalau menyesal di akhirat, nggak ada manfaatnya penyesalan itu. Maka itu penyesalan terbesar. Kita berusaha mungkin untuk berihsan dalam kehidupan kita ini, sehingga tidak ada satupun dari kata-kata ini pun kemudian keluar dari lisan kita. Ini ayat yang terakhir. Mengapa kita mesti berihsan? للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hal terakhir yang kita jelaskan tentang mengapa mesti berihsan. Sebab mereka yang berihsan itu akan mendapatkan hadiah yang paling terbesar. Apa hadiah itu? Ketika Allah bilang lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat ihsan ada pahala yang terbaik. Dan al-husna di sini yang kata para mufassirin, al-husna di sini adalah surga. Sedangkan ziyadah dan tambahannya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Basri menyebutkan seluruh kenikmatan dalam surga itu sudah sangat luar biasa. Tapi ketika disebutkan dalam hadisnya, ketika sudah penduduk surga sedang menikmati dengan seluruh kenikmatan surga yang la nihaya, tidak bisa terbayangkan. Sebab kenikmatan di surga itu adalah ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbil bashar. Tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, tidak pernah kita lihat dengan kasat mata kita. Bahkan terbesit dalam hati kita ada kenikmatan gitu tuh nggak pernah. Itu dalam surga, kenikmatan dalam surga segitunya. Tapi kata Imam Hasan Basri, ketika falamma tajalla rabbuh, ketika Allah menampakkan wajahnya yang sangat luar biasa itu, yang sangat mulia, kata beliau, nasu na'imal jannah. Seluruh penghuni surga itu merupakan seluruh kenikmatan yang sedang mereka alami itu, yang sedang mereka rasakan. Ketika melihat wajah Allah, seluruhnya melupakan. Makanya ada ulama yang menganjurkan, kalau nanti kita ini punya kesempatan, jika Allah rezekikan kepada kita, bangun di malam hari untuk sholat tahajud, minta sama Allah. Ya Allah, dunia ini gak ada enaknya kalau tidak tanpa beribadah kepada Engkau. Ya Allah, surga pun tidak akan ada enaknya kalau sama sekali kita tidak melihat wajah Engkau. Jadi kita minta kepada Allah begitu. Minta, ya Allah, ini dunia ini gak bakal enak kalau seandainya saya ini tidak beribadah, tidak zikir kepada Engkau. Dan juga kalau saya dimasukkan ke dalam surga, surga pun tidak akan bakal enak kalau saya tidak melihat wajah Engkau. Dan orang-orang yang berlaku ihsan itu, Allah kasih waktu khusus, Allah berikan kesempatan khusus untuk mereka mampu melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ini alasan-alasan yang terakhir mengapa kita mesti berlaku ihsan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya bicara tentang aspek apa ihsan ini kita bisa berlakukan pada hal apa saja. Sebenarnya banyak, ini saya bacakan saja bahwa ihsan itu bisa kita buat dalam persoalan ibadah. Misalnya pada ayat wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam beragama pun demikian, dalam berinfak pun demikian. Jadi kita ketika berinfak diminta untuk berihsan. Infak misalnya dengan kualitas yang terbaik. Sampai dalam penjelasan para ulama, kalau kita bisa berinfak dengan yang terbaik, terbaik. Misalnya kita mau kasih fakir miskin uang 100.000.
Kalau ada uang 100.000 yang baru dari bank, yang masih orang bilang masih bobo harum, kasih itu. Karena itu bentuk ihsan kita. Bentuk ihsan kita di situ. Di antara bentuk ihsan pun kita berlemah lembut kepada mereka. Berlemah lembut kepada mereka dalam memberikan ihsan ini. Jadi misalnya tidak diikutkan dengan apa kata-kata yang enggak bagus ya. Misalnya ada orang yang biasa minta kayak bisa info ke kita misalnya gitu. Ose lagi. Ini kemarin kan udah minta, kenapa hari ini juga minta lagi? Nah, itu disebut dengan gak ihsan kita. Kita kasih hajatnya terpenuhi tapi kita gak ihsan. Begitu. Atau dalam persoalan berdoa. Dalam berdoa pun demikian sampai kita diminta begitu. Sampai ada doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta tuh ada hasan di situ, ada ihsan di situ. Ya Allah, kasih di dunia ini ada ihsannya, di akhirat pun ada ihsannya. Pun berdoa pun tidak semena-mena kita berdoa A, B, C yang nggak tahu yang mana. Pun ada ihsan dalam berdoa. Mulailah dengan memuji Allah, mulailah dengan berselawat, mulailah dengan doa-doa yang baik-baik. Itu adalah bentuk ihsan kita dalam berdoa. Jadi ihsan itu bisa diaplikasikan dalam aspek ibadah. Sebagaimanapun dalam persoalan ekonomi, dalam muamalat pun kita bisa berlaku ihsan di situ. Ayat Allah alladzi ahsana kulla syai'in khalqah. Dia Allah SWT yang ahsan telah berbuat baik, berbuat ihsan pada segala hal. Kata para ulama dalam iktisadul islami, ekonomi Islam, kata mereka, ini ayat ini menegaskan bahwa saya dalam persoalan produksi, dalam persoalan pelayanan ekonomi dan seterusnya, memang yang menjadi standar itu adalah bagaimana pelayanan kita yang paling terbaik, produksi kita yang paling terbaik itu diminta di sini. Dan hari ini kan kita dapatkan, saya HP dan lain sebagainya, bio dan seterusnya, semakin baik itu berihsan, semakin bagus itu profesional orang dalam bekerja atau profesional dalam produk yang dia punya itu, yang lebih ahsan, dia akan mengalahkan produk yang lain. Dan itu yang ihsan masuk dalam persoalan itu. Dulu pun Umar demikian. Ketika melihat ada orang yang masak bubur salah, kata beliau jangan begitu. Buburnya itu mesti dimasak begini. Jadi Allah SWT minta kepada kita untuk berihsan sampai untuk berbuat bubur pun mesti berihsan di situ. Jadi profesional. Begitu juga dalam menghormati dan menghargai. Saya Allah bilang kalau kita ada orang kasih penghormatan salam ke kita, balaslah dengan penghormatan yang lebih baik. Itu dalam persoalan muamalah. Contoh yang lain juga misalnya dalam aspek moral. Dalam aspek moral, misalnya berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Allah bilang wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua pun mesti berlaku ihsan kepada keduanya. Tidak hanya sekadar kewajiban keduanya itu tertunaikan, tapi ada ihsan kepada mereka. Begitu juga ihsan sesama manusia. Allah bilang, wa qulu linnasi husna. Ngomong, bicara sama manusia itu dengan kata yang paling ihsan. Ini ada kata-kata yang baik, ada yang baik, ada yang baik, ada yang terbaik. Maka kita diminta untuk mencari kata yang paling terbaik untuk diberikan kepada orang yang berbicara kepada kita. Satu hal lagi disebutkan dalam ayat itu adalah berbicara kepada manusia. Jadi terlepas dia itu orang Muslim, atau dia itu Nasrani, atau dia itu misalnya Katolik, atau Buddha dan lain sebagainya, apapun itu yang jelasnya dia manusia, kita sebagai Muslim diminta untuk berlaku ihsan kepadanya dalam berbicara. Ya subhanallah. Lalu ada yang dalam persoalan aspek moral, bahkan yang lebih tinggi lagi adalah ketika kita berdebat dengan orang. Jadi ada orang yang mengajak kita berdebat. Ini bukan sekadar kita bicara, tapi sampai ke tingkat berdebat. Kata Allah SWT, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau berdebat, carilah kata yang paling ihsan, yang paling terbaik, lalu bantah mereka. Dan itu Allah SWT minta kita cara yang paling terbaik dalam berdebat, bahkan kepada siapapun, kepada manusia siapapun itu wajadilhum billati ahsan. Bahkan disebutkan kalau kita melawan, Allah pun mengatakan idfa billati hiya ahsan. Kalau mau melawan dengan cara yang paling terbaik. Jadi ini dalam persoalan moral kita bisa melakukannya, dalam persoalan muamalah, dalam persoalan ibadah, hampir seluruh persoalan kita mesti berlaku ihsan di dalamnya. Yang masih sekalian rahmati Allah, terakhir misalnya Allah menyebutkan dalam surat Al-Mulk. Ini khususnya dalam persoalan misalnya dalam pekerjaan kita, Bapak Ibu yang misalnya yang di bank, kemudian siapa sajalah. Itu Allah minta untuk terus berlaku ihsan di dalamnya. Ketika Allah menciptakan
menciptakan langit, Allah masih bilang kepada kita. Allah kata Allah SWT, "Fanzur", coba lihat, "hal tara min futur", coba lihat di penciptaan langit yang luar biasa itu ada enggak retak. Tapi bukan sekali itu, Allah bilang lagi satu kali lagi. "Summarji'il basara karratain", coba lihat lagi yang kedua kali. Allah ingin minta ke kita, penciptaan Allah itu sudah sangat luar biasa. Sekaligus Allah mengajarkan kita, setiap apapun yang kita buat mesti berprofesional, mesti ihsan di dalamnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha yuhibbul abda idza amala ayyutkinahu." Allah itu cinta seorang hamba jika dia bekerja, melakukan satu pekerjaan, maka dia berprofesional dan berihsan pada pekerjaan itu. Jadi subhanallah, agama kita ini sangat menganjurkan berlaku ihsan pada segala hal, sampai ke tingkat kalau pekerjaan-pekerjaan begini. Insya Allah ini penjelasan sedikit saja tentang ihsan dalam Al-Quran. Kita berharap betul mudah-mudahan ihsan yang dijelaskan dalam Al-Quran ini pun Allah memberikan kemudahan untuk kita berlaku ihsan pada kehidupan kita. Saya kira ini saja bisa saya jelaskan dari sisi Al-Quran tentang ihsan. Insya Allah nanti berikutnya kita saling sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Hatta atas paparannya, dan juga Ustadz Syafril yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi diskusi dan tanya jawab kepada seluruh jamaah yang ingin menanyakan pertanyaan kepada Ustadz Hatta dapat menyampaikan melalui kolom chat, atau jika ingin berinteraksi langsung dapat melakukan fitur raise hand. Nanti akan kita persilakan untuk berdiskusi secara langsung dengan Ustadz Hatta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya ini Ustaz. Ini mengenai kebaikan yang kita lakukan. Misalnya begini, pada saat kita telah berbuat baik misalnya kepada seseorang, masih sering kita merasa, bukan kita yang saya, merasa ingin dibalas budi. Pada saat kita menyadari itu, kemudian hal ini sebenarnya cuma di dalam hati saja, artinya sebagai manusia biasa kita setelah berbuat baik menganggap, oh saya sudah berbuat baik, harusnya dia juga baik sama saya. Tapi pada saat dia tidak berbuat baik sama saya, hal itu tidak saya ungkapkan. Cukup di dalam hati saya saja. Ya, artinya tingkat kesadaran saya sampai di situ bahwa, oh saya salah ini. Apakah itu masih dianggap ihsan, Ustaz? Ya. Itu yang mungkin mohon penjelasan sedikit, Ustaz. Terima kasih. Ya. Jadi saat kita berbuat baik kepada orang lain, kemudian terbesit di hati kita, kita berharap juga dia berbuat baik kepada kita, itu sesuatu yang wajar. Dan para ulama memang menganjurkan kebuat mereka yang memiliki kelebihan, misalnya dari sisi harta, kata mereka itu kalau bisa harta itu juga bisa dibuat untuk menautkan hati orang lain dengan dia. Jadi kita punya harta, kita kasih ke orang lain sehingga dia tertaut hatinya dengan kita, itu dibolehkan. Artinya kita punya keinginan yang lain itu misalnya kita keinginan, ya saya berbuat baik, mudah-mudahan dia bikin baik begini juga dengan saya, itu masuk akal. Sebagaimana juga ayat yang tadi baru saja kita jelaskan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Kebaikan yang kita buat pun kita akan dapatkan balasnya juga adalah kebaikan, baik di dunia ini maupun di akhirat. Tetapi ihsan yang paling luar biasa itu adalah ketika seorang memberikan bantuan atau memberikan sesuatu kepada orang lain, dia tidak mengharapkan sesuatu kecuali wajah Allah. Jangankan untuk persoalan lain,
hanya sekedar untuk berbicara tentang terima kasih dari orang itu pun dia tidak butuh. Kalau ketemu orang Ambon bilang, sekadar mau bilang dangke saja, saya butuh. Itu misalnya dalam surat Al-Insan, Allah bilang, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'au wala syukura. Ini penjelasan tentang orang-orang yang berihsan. Sesungguhnya kami memberikan bantuan makanan kepada kalian ini itu hanya untuk Allah, karena Allah SWT. Dan kami tidak mengharapkan balasan imbalan dari kalian atau bahkan mengatakan terima kasih. Itu paling tertinggi. Nah, kalau misalnya ada orang kita bikin baik, kemudian ketika dia balasnya dengan perbuatan yang tidak baik, apakah itu ihsan? Itu juga bentuk ihsan. Ketika kita tidak membalas perbuatan dia dengan perbuatan yang sama, itu adalah juga bagian ihsan. Padahal kalau kita ini mendapatkan satu perbuatan yang buruk, adilnya itu adalah kita bisa, agama Al-Quran menyebutkan kita boleh membalas dengan perbuatan yang buruk yang sama. Tapi Al-Quran mengajak kita untuk berbuat baik. Makanya disebutkan di situ fajaza'u sayyi'atin sayyi'atin musluha. Kalau ada orang bikin buruk, kita bikin buruk itu dibolehkan. Tetapi disebut waman afa wa aslaha. Tapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang menzalimi dia itu adalah dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan itu juga perbuatan ihsan. Kalau kita kasih kebaikan buat orang lain, lalu kemudian terus dia buat keburukan ke kita, dan kita bersabar dengan keburukan dia itu. Bersabar ini maksudnya bukan apatis ya. Bersabar saya maksudnya orang pukul saya, orang ambil mobil saya. Bukan itu bukan sabar namanya. Itu pasrah. Sabar itu maksudnya dengan sikap kita berusaha untuk menghentikan kezaliman dari saudara kita yang memberikan kezaliman. Jadi apakah mode tadi ditanyakan apakah dia bentuk ihsan? Ya, bentuk ihsan. Ketika orang buat keburukan kita dan kita tidak menceritakan, itu adalah ihsan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Asrul atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui kolom chat pada aplikasi Zoom. Baik Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan yang ingin disampaikan, semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Hatta dapat memberikan ilmu dan juga manfaat bagi kita semua terkait dengan bagaimana berbuat ihsan, sehingga kita juga dapat selamat di dunia dan juga di akhirat kelak. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi doa yang akan langsung dibacakan oleh Ustadz Safril. Pada Ustadz Safril, kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. البر الكريم التواب الرحيم فتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
حمدا ناعم حمدا شاكر حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبدك ونحن على أهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلا فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وولدا صالحا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Baik, seluruh jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya tibalah kita pada penghujung acara yang juga tadi sudah ditutup dengan doa dari Ustadz Syafril. Sebelum kita tutup dan akhiri seluruh rangkaian kita pada hari ini, marilah kita beristighfar sebanyak 3 kali, astagfirullah, 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 dan membaca doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah wa bihamdika astaghfirullah. Kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada pagi hari ini, pimpinan, seluruh pegawai dimanapun berada, dan juga pengurus dan ketua dari BMPD Majelis Taklim Al-MUK, saya selaku MC mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
karena kesempurnaan milik Allah dan kesalahan hanyalah murni dari saya. Jika berkenan, nanti kita akan bertemu lagi pada kajian majelis taklim selanjutnya yang akan diumumkan melalui grup WhatsApp dan juga Facebook dari Majelis Taklim Al-MUK. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.